Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wazalika, dan bermula itu lafaz Zaidun li'anna ulama al-wad'i, karena sesungguhnya ulama-ulama yang membuat dasar kalam qasamu itu membagi siapa ulama al-wad'a pada peletakan ila arba'ati aqsamin. Maksudnya al-wad'a itu pada wado. Al-wad'a pada wado. Ini loh. Maksudnya wado itu kan kalau yang kemarin udah saya kasih tahu, al-kalamu walafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, ini kan menekankan mana bil wad'i itu loh. Jelas kan? Oh, gitu loh. Oke, lanjut. Ila arba'ati aqsamin, pada 4 beberapa macam. Wad'in khosin, yaitu peletakan yang khusus. Ya. Limaudu'in, terhadap lafaz yang diletakkan. Ya, makanya maudhu kalau terjemahan bahasa terhadap sasaran. Ya, mana asalnya kan lafaz yang diletakkan. Jadi ada wad'un itu kan peletakan, maudhu lafaz yang diletakkan. Gamanya kan lafaz yang dibuat. Ngerti kan? Maudhu itu kalau bahasanya bisa apa? Make in gitu lah. Oh, gitu loh. Oke, lanjut. Limaudu'in, terhadap lafaz yang dibuat. Lahu, bagi lafaz Zaidun, khosin, yang terkhusus. Wa alatul wad'i, dan bermula alat wado. Perhatikan pelan-pelan loh ya, sambil dihayati. Itu maksudnya bagaimana sih? Kok mau jualin khosin lahu? Iya kan? Ini begitu, ayo. Juz'iyatun, itu yang bangsa juz'iyah, ya. Parsial. Wazalika, dan bermula itu lafaz Zaidun, bima, itu di dalam lafaz izakana, apabila ada apa al-wad'u, peletakannya, limusyakhosin, untuk individu, muayyanin, yang ditentukan, bi'tibari ta'akkulihi, dengan menganggap pikirannya. Ta'akul itu ya makna asal ya ta'akul akal ya, dalam arti ta'akul itu merenung, berpikir itu loh namanya. Ta'akola ya ta'akolu ta'akulan. Maksudnya kan mengakal-ngakalkan kan enggak apa namanya? Enggak biasa. Biasa kan memikirkan gitu maksudnya. Ta'akul itu ya mengangan-angan dengan akal itu maksudnya. Ya berpikir pun boleh. Bi'tibari ta'akkulihi, dengan menganggap berpikirnya individu, musyakhas, wa idrakihi, dan kesadarannya musyakhas, bi khususihi, dengan kekhususannya lafaz Zaidun. Kama bukan Zaidun lah, bi khususihi, dengan khususnya musyakhas tadi. Bi khususihi, dengan khususnya musyakhas. Kama, sebagaimana contoh. Wado, iya. Contoh, maksudnya contoh itu wad'un khosun limaudhu'in lahu khosin. Oh, sebenarnya limaudhu'in lahu khosun. Limaudhu'in jumlahnya lahu khosun, gitu loh. Oke. Oh, dirubah. Wad'in khosin limaudhu'in lahu khosun. Maudhu, yang maudhu tadi mempunyai makna khos. Wa alatul wad'i juz'iyah, dan alat meletakkannya juz'iyah. Kalau kita kembali. Oke, lanjut dikit lagi. Fil a'lami syakhsiyati, di dalam nama-nama yang individu. Oke ya. Zaidin, seperti nama
Zaid wa Amrin dan nama Amr. Ya, udah segitu dulu. Ini tolong diperhatikan, jelimet ini. Puyeng ya, puyeng lah. Kemari maaf tuh, orang dijelasin, ditungguin malah ngecedok siap mah. Wadzalika kan kemarin, halaman 16 saya sudah satu tuh. Kemarin dinyatakan bahwasannya baru udah saya tutup, udah saya pindah kitab. Fa'in kira ya kan pertanyaan yang sebelumnya meletakkan lafaz zaid terhadap zat atau orang yang ditentukan itu termasuk waduk yang mana? Kan gitu. Ja'a zaidun, kan gitu kan kalimatnya. Membuat lafaz ja'a zaidun ditujukan atau dibuat nama orang tertentu itu termasuk waduk yang mana? Karena waduk nanti ada 4. Kan gitu. Waduk itu kan membuat kalimat kan. Nah, dijawab fal jawabu annahu min qabilil wadil khas limaudhu'in lahu khasun. Khasun itu ya. Itu adalah waduk khus, waduk khas. Tahu waduk ya? Membuat nama. Oke. Limaudhu'in lahu khasun. Untuk orang gampangannya yang diberi, nih kan gini, kalau saya gambarkan ada gini aja biar enak. Ini ja'a zaidun, ada orang namanya, nah udah ini keanggap aja orang dah. Nah, zaid itu mana? Ini zaid ini adalah wat'un khosun, nama yang dibuat oleh bapaknya orang ketika anaknya mau lahir, dibuat limaudhu'in lahu khosun, terhadap maudhu. Maudhu itu sasaran. Jangan tidur, malah ngantuk nih. Duduknya bener makanya, duduknya sambil ngantuk. Limaudhu'in lahu khosun, terhadap maudhu. Maudhu yang dimaksud adalah orang yang ditempati atau diletakin nama tadi, ditempati waduk. Ngerti kan? Maudhu itu kan isim maf'ul, nyambung. Nah, lahu khosun, yang khusus. Nah, ya ini maksudnya lafaz zaid untuk musakhos, kalau bahasa itu musakhosun, orang yang ditentukan jogrokannya. Ini kan namanya musakhos, orangnya ditentukan. Oke, nyambung nih, jelimet loh. Nah, kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Kok zaidun disebut apa namanya? Apa tadi yang halaman 16? Udah saya tutup lagi. Qabilil apa namanya? Qabilil waduk al-khos, termasuk kelompok peletakan yang khusus untuk maudhu lahu khosun. Kenapa kok bisa seperti itu? Alasannya li'anna ulama al-wad'i qasamu al-wad'a ila arba'ati aqsam. Nah, ini udah, ini nggak apa-apa sementara, biar di sini. Ini kan nggak ganggu. Nanti kalau kalian Yusuf butuh ini hapus nggak apa-apa. Ini saya batasi. Nah, ulama wad'i, maksudnya ulama-ulama yang membuat bahasa, maksudnya waduk tadi, itu membagi waduk kepada 4 jenis. Ya, oke ya. Nah, ulamaul waduk membuat waduk ini, begini. Yang pertama, itu tadi. Wad'un khosun li maudhu'in lahu khosun. Wad'un atau wad'in khosin limaudhu'in lahu khosun. Khosun ini wad'in, terserah, ini kan boleh dibaca wad'in, boleh wad'un. Ini kok sama, boleh khosin, boleh khosun, ya kan? Yaitu peletakan khusus terhadap sasaran yang mempunyai kekhususan.
Itu maksudnya limaudhu'in lahu khosun. Wa alatul wad'i juz'iyah. Nah, ini kata kuncinya. Wa alatul wad'i gimana tadi? Juz'iyah. Alat untuk membuatnya, ini jelimet loh, serius. Alat yang untuk membuatnya itu parsial, sempalan, enggak semua. Nah, contohnya wadzalika fima idza kana al-wad'u li musakhkhasin muayyanin bi'tibari ta'aqqulihi wa idraki bi khususihi kama fil a'lamil as-sakhsiyati ka Zaidin wa Amrin. Perhatikan, peletakan yang khusus, membuat nama Zaid khusus. Oke. Li maudhu'in lahu khosun. Maudhu'nya berupa orang yang diberi nama yang ditentukan. Nah, alat membuatnya juga juz'iyah. Zaid itu nama juz'iyah. Nih gini, dengerin Pin, Kevin, Munziri. Zaid kalau dibandingkan dengan isim mausul man, nyambung nih. Ini nanti di bawahnya ada pembandingnya. Zaid itu kan nama khusus. Isim mausul alladzi atau isim mausul man. Man maknanya kan orang. Alladzi kan bisa diartikan orang laki-laki satu atau benda satu laki-laki. Muzakkar maksudnya. Nyambung nih. Kalau Zaid itu kan alatul wad'i juz'iyah. Oke. Nanti kalau alladzi pembandingnya itu alatul wad'i mencakup orang banyak. Gitu loh. Nyambung kan? Nah, ini yang dimaksud. Kenapa wadhu itu sampai ada 4? Yang pertama wad'un khosun li maudhu'in lahu khosun wa alatul wad'i juz'iyah. Contohnya lafaz Zaid, Amr, ya nama kalian semua. Alpin, Al, Kevin, Munziri, Riu, Aska, Maftuh, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah ini apa namanya? Syekh Zaini Dahlan itu menguak salah satunya al-kalamu wa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wad'i, wadho yang ada dalam kalimat ja'a Zaidun. Zaidun itu termasuk min ayil audho, termasuk wadho yang mana? Karena wadho ulama-ulama wadho membuat wadho itu ada 4. Yang pertama wad'un khosun, nah ini Zaid. Nah nanti yang kedua, ayo lanjut. Tuh, biar nyambung. Pelan-pelan, nggak usah. Yang penting paham, ini sulit emang. Wad'in khosin, dan peletakan yang terusus limaudhu'in terhadap lafaz yang dibuat. Ya. Lahu lapad. Yang itu tetap bagi maudhu. Maudhu bukan Zaid. Yang itu tetap bagi maudhu khosun bermula kekhususan. Wa alatul wad'i, dan bermula alat wado. Ya. Kulliyatun, itu yang masa kuliah umum. Nah, uliah atau mencakup semua ya. Ini coba sebelum kita lanjut. Itu kan bedanya cuman juz'iyah dan kuliah. Wa alatul wad'i yang pertama tadi juz'iyah. Yang kedua kuliah. Bisa nyambung nggak Munziri? Pin, nyambung kan? Bisa membedakan kan? Aska. Kalau Zaidun juz'iyah, personal. Nah, tapi kalau ini nanti ya terusin. Wazalika, dan bermula itu Wad'un khosun li maudhu'in lahu khosun wa alatul wad'i kulliyah. Wazalika, dan bermula itu wad'un khosun li maudhu'in lahu khosun wa alatul wad'i kulliyah bima, di dalam lapad. Ya. Idza kana, itu apabila ada
apa al-wad'u peletakan limusyakhasatin terhadap individu. Ya, tadi kan musakhkhasin satu. Ini jamak musakhkhasatin. Khobarnya bukan, lu tadi khobarnya di mana? Wadzalika fima idza kana al-wad'u limus. Itu khobarnya tuh limusakhkhasatin gitu loh. Khobarnya kana Limusyakhasatin itu untuk individu-individu bi'tibari ta'akkuliha mudhof ilaih. Jadi jangan ditanwini. bi'tibari ta'akkuliha dengan menganggap berpikirnya musyakhasatin la bi khususiha yang tidak bi khususnya, tidak dengan khususnya musyakhasat. Tidak dengan khususnya musyakhasat. Ya. Bal bi amrin, bahkan dengan perkara amin yang umum. Amin ditasdid memnya. Amin yang umum. Nyambung nggak? Amin itu dari amma ya umuman. Ya kan? Nah, makanya umum itu memnya double. Nah, itu juga amin. Kalau amin tahun. Nyambung nggak? Kalau amin itu isim fa'il amma ya umuman. Nyambung? Nah, itu pentingnya teliti ilmu nahwu sorof di sini. Ayo. Wadzalika, dan bermula itu wadun khasun nguduin kaas ma'il isyarati, itu seperti isim-isim isyarah. Ya. Wal mausulati, dan isim-isim mausulah. Isim-isim mausul di jamak, nggak usah keder. Wal mausulati itu adalah mausul. Mausulun yang dijamak mu'annas salim kan menjadi mausulat. Nyambung? Seperti isyaratun. Ya kan? Ya, cuman kalau itu enggak apa yang dijamakkan adalah hanya al mausulat, udah titik itu. Dia perhatikan. Mana tulis spidol? Oh ini. Ini yang nomor 2. Wadho itu kan made in, bikinan. Nah ya, ini sama persis. Yang kedua, ulama wadho adalah bentuknya wad'un khosun, sama limaudhu'in lahu khosun, sama persis. Cuman bedanya nih, wa'alatul wad'inya sama. Kalau ini juz'iyat, ini kulliyat, mencakup semua. Oh, ini kata kuncinya. Perbedaannya, loh, kalau ini kan sama persis. Kalau ini tadi dicontohkan Zaid, Amr atau Umar, terserah. Kan nama-nama khusus. Nah, kalau ini dalam bahasa Arab, orang Arab membuat wad'un khosun, pembuatan khusus. Limaudhu'in lahu khosun, terhadap sasaran atau orang yang orang tadi juga khusus. Tuh. Sementara alat tapi ya ini, sementara itu alat meletakkannya, alat membuatnya itu umum. Nih, isim mausul umpamanya alladzi. Kalau isim isyarah umpamanya hadza. Perhatikan, kalau Zaid alat membuatnya, kan tadi saya ulangi, jelimet ini emang. Peletakan khusus untuk sasaran yang khusus gampangannya. Alatnya, alat membuatnya khusus. Juz'iyah. Contohnya Zaid. Bisa bedain nggak? Zaid ini nama individu. Sementara alladzi kalau isim mausul, kalau isim isyarah hadza. Alladzi kan menunjukkan muzakkar mufrad, laki-laki satu. Oke, nggak hanya orang.
Umpamanya kolamun, ya aladzi. Kolamun, ya hadzal kolam. Atau al kolamul ladzi staroituhu hasanun, umpamanya. Nah, aladzi dan hadza ketika dirangkai itu kan nggak menunjukkan, ya menunjukkan satu, tapi satunya ini ragamnya banyak. Jelas nggak? Beda kalau Zaid, umpamanya udah kalau Zaid mah mungkin kalian umpamanya Presiden Indonesia Pak Prabowo Subianto, ya kan udah jelas, oh iya itu Pak Presiden, nyambung kan? Tapi sementara aladzi itu menunjuk, ya Zaid ini juga termasuk dalam kategori aladzi, tapi aladzi belum tentu Zaid, nyambung nggak? Menjadi Kong, lu paham Kong? Mulut lo, maaf lo, dengan admin di depan gua gak paham lu yuk paham yuk. Insya Allah apa? Keder. Ya. Oke, nyambung ya? Kalian bisa bikin gambaran kan? Nah itu maksudnya bi'tibari ta'akulihi wa idrakihi bi khususihi fil a'lam asaksiyah. Kalau yang bawahnya li musakhosatin bi'tibari ta'akuliha la bi khususiha. Enggak diangan-angan dengan kekhususannya musakhosat, tapi bi amrin amin. Jadi aladzi itu adalah wad'un. Nah, ini kembali ke ini. Ini tulis kalian. Wad'un khosun li maudhu'in lahu khosun wa alatul wad'i kulliyah. Nyambung kan? Alat membuatnya itu kulliyat, maksudnya kulliyat mencakup semua. Aladzi itu khusus, wad'un khosun kan dibatasi untuk laki-laki satu muzakkar. Kalau untuk sapi bakorun itu berarti kalau dibuat ini aladzi. Kalau sapi betina kan bakorotun, berarti alati. Hadza atau dan seterusnya. Ja'a Zaidun kalau dipandang dari sisi ini termasuk wadok yang pertama. Nyambung nggak? Itu baru bahas Zaidnya. Ja'anya nanti bawahnya itu. Ini dulu aja kelarin. Ini jelimet ini. Oke, lanjut. Yang ketiga. Mawadin almin dan peletakan yang umum. Ya. Limudu'in terhadap lafaz yang buat, lahu yang itu tetap bagi maudu, amun bermula umum. Ya. Wa alatul wad'i dan bermula alat peletakannya kulliyatun itu yang masa kulliyah umum. Umum atau menyeluruh gitu ya. Ya, oke. Wazalika dan bermula itu wad'in amin limudu'in lahu amun wa alatul wad'i kulliyah bima itu di dalam lafaz iza kana apabila ada, ya, apa al wad'u, fima itu di dalam kalimat iza kana yang itu selahnya ma, iza kana yang apabila ada, oh gitu loh, yangnya bukan sifat tapi selah gitu loh. Fima itu di dalam kalimat iza kana yang apabila ada apa al-wad'u peletakannya li amrin itu untuk perkara, ya, kulliyin yang bangsa kulli umum bi'tibari ta'aqqulihi dengan menganggap berpikirnya ya ta'aqqulihi meletak apa bi'tibari ta'aqqulihi dengan menganggap atau mengangan-angan menghitung pemikirannya amrun kulli gitu loh. Bi'tibari ta'aqqulihi dengan menganggap berpikirannya amrun kulli bimula halati umumihi dengan catatan mulahadhah itu memandang aja, dengan memandang umumnya
amrin kullin. Kama sebagaimana Kama sebagaimana wat'un amun li maudhu'in la amun wa alatul wadi kuliah gitu loh. Kama sebagaimana wadin amin limuduin lahu amun fil hayawani di dalam lafad al hayawan. Ya. Tapi ini penting untuk nanti dibaca ulang sama Kevin sebelum dilanjut gitu loh. Des gitu dulu dah, takutnya anu. Ini yang keempat. Wat'in amin atau wat'un amun li maudhu'in lahu amun wa alatul wat'i kulliyah. Kalau yang atasnya dua kan wat'un khosun, ya kan? Nah ini saya tulis wat'un tapi amun. Nah ini yang tadi saya cerewetin, bacanya mimnya harus ditasdid. Amun itu menandakan isim fa'ilnya amma ya umuman. Kalau kalian baca amun tahun maknanya, ngerti kan? Nah itu penting untuk teliti dari sekarang. Nah limaudhu'in sama, limaudhu'in lahu amun, maudhu'nya pun umum. Sementara itu ini saya tulis ulang, wa alatul wat'i umumun ya, kuliah, kuliah apa kuliah, wa alatul wat'i kuliatun. Nah alatul wat'inya kuliah. Nah. Kuliah apa jamak apa mufrad itu kuliah kan, ini kan ini tadi jamak ya. Iya lalu yang atasnya kuliah mufrad juga. Nah ini loh kuliah. Nah udah beyak gitu. Ini perhatikan contohnya, ini yang ketiga contohnya adalah al-hayawan. Coba maksudnya gimana sih kok contohnya al-hayawan? Makanya saya langsung kasih contoh. Nih, membuat lafaz yang umum terhadap sasaran umum. Sasarannya umum. Wa alatul wat'i kuliah. Alat untuk membuat juga berlaku umum. Contohnya hewan. Al-hayawan ini apapun bentuknya yang bernyawa itu ya hewan. Kan kemarin disebutkan manusia itu kan termasuk kategori al-hayawan, ya kan? Binatang yang lain baik yang berkaki dua, ayam, burung termasuk kategori hayawan. Umum apa bukan? Umum apa bukan? Al ngantuk mulu lu, mangap-mangap itu peci siapa? Lu mah udah peci siapa aja kok dipakai ya, ember dipotongnya kok jadi lu mah. Tapi nggak apa-apa, jujur, nggak boleh bohong, ya, nggak boleh nyolong kayak sebelahnya, nggak boleh. Nih, itu hewan, ya kan? Yang terbang, mulai nyamuk, laler, bahkan yang kecil kalau ada kan. Sukanya ada buah, itu kan dihinggapi pun apa binatang-binatang kecil itu kan, rongok namanya kalau bahasa Betawi. Itu pun hewan. Umum apa bukan? Waduknya umum, ya kan? Maudhu' lahu amun. Sasaran yang dibuat juga umum. Alat waduknya juga kuliah, umum juga. Nah, contohnya adalah hewan, nyambung. Nah kalau yang keempat nanti nggak ada. Oke, baca nanti kalau perlu lu ulang itu Pin dari fal jawabu itu. Ayo. Kan terakhir berarti
kamu itu menghukum siapa ulama ulwati dengan pengetahuannya ya bahwa dan bermula itu lambat karena yang ada apa al-wadu peletakannya ya di dalam ma kosong itu khusus ya wal maudu dan bermula sasarannya ya lahu bagi maudhu amun itu umum. Nah, kitab yang kalian saya kasih itu kan aman. Itu rubah amun yang benar. Kok minjem tuh, saya kok aman. Itu benar. Wal maudhu lahu amun. Jadi alifnya yang atas puter aja ke bawah. Teman muternya kan nggak bisa. Nah, nih. Alah, gimana situ? Terus. Ya bentuknya kismu robek. Apa al-wadu peletakan, bukan peletakannya. Al-kulliyu yang bangsa kulli. Waduk kulli. Waduk kulli. Bi'tibari ta'akulihi ba'dho afrodihi pada sebagian afrod. Ngerti afrod kan? Individu-individunya waduk kulli. Ya. Pada ismu maka bermula ini bagian mustahilul wujudi. Nah itu bacanya anu juga ya. Fahadzal kismu. Itu pin. Itu kadang-kadang masih fahadzal kismi. Dan itu kismu. Kalau kosmun giliran. Kalau kosamun sumpah. Makanya kismu. Oke lanjut. Mustahil wujudnya. Kismu robek gitu aja lah. Nah begitu. Itu benar itu. Kama sebagaimana keterangan huwa yang berulama. Gitu loh. Mubayyanun itu dijelaskan. Fi mahalihi dalam tempatnya. Ini ribet nih tapi nggak ada. Ya udah, ntar anupin. Kamu baca ulang. Maksudnya dari fal jawabu itu loh. Fa ingkila terus fal jawabu ya. Tujuannya apa? Tujuan saya ini kan jelimet nih. Biar lebih mencengkeram kalian, gitu loh. Bentar baru besok malam baru disambung gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau lu udah paham. Bablas ke bawah. Cuman kan takutnya nggak paham nih kalian. Ini sulit ini. Yang keempat itu bahasanya pakai walkismu robek lagi. Hakamu bistikhalatihi. Ini yang keempat ini nggak mungkin. Yaitu makanal watu fi khoson. Nah, bacain. Udah saya pegang aja deh. Ini yang keempat. Ini yang ketiga tadi ya. Belum saya kasih. Nah yang keempat. Ini udah kategori mustahil. Yaitu kalau di sini kenapa pakai makanal watu sih?
Ya udah wat'un khosun gitu aja lah. Wal maudhu' lahu amun, gitu aja udah. Berarti kan kalau disamakan bahasa ini kan wat'un khosun. Peletakannya khusus. Ya kan? Wat'un khosun. Wal maudhu' lahu amun. Sementara li maudhu'in kalau bahasa atasnya kan gini, li maudhu'in begini aja lah. Li maudhu'in lahu amun. Kan gitu kan? Biar bahasa redaksinya sama. Kenapa dibedain? Apa? Wasuratuhu ayyakunal watu kullihi. Udah. Wasuratuhu ayyakunal watu kulli bi'tibari ta'akuli gini. Meletakkan, ini kalau ini kan jadi zaid. Ini waduknya khos. Tapi sasarannya umum. Ya kan nggak mungkin. Zaid tapi dibuat nama semua hewan. Kan nggak mungkin kan? Hewan nggak punya nama. Umpamanya jenisnya ikan atau jenisnya burung. Ya burung kan macam-macam. Ada burung perkutut, ada burung merpati. Masa burung perkutut namanya Zaid, burung merpati namanya Zaid? Kan nggak mungkin kan? Nyambung nih. Wih, nyambung nggak? Tahu banyak ini. Ini kan kalau bahasa kita spidol pulpen. Kalian bikin nama umpamanya pulpen emas. Ya nolak lah, mustahil. Maka wahadzal qismu mustahilul. Wujud nyambung ya. Jadi apa namanya? Wat'un amun limaudhu'in khosin kan nggak mungkin. Nyambung kan? Loh, itu perlu penghayatan. Begitu loh. Oh, oke, coba Pin, kamu ulang dari halaman 16 itu. Maksud saya biar kalian mencengkeram. Salah nggak apa-apa, ntar dibenerin, disimak lagi menjadi yo. Fa'in kira, gitu loh. Yang paling bawah nah, halaman 16. Disimak yang lain, yang ada yang ketinggalan karena ini rumit. Ditanyakan. Nah, ya gitu aja. Nah, itu tadi saya bilang ya, peletakan itu maksudnya membuat nama berupa lafaz ya, Zaid. Oke. Zat itu kan maksudnya orang. Terjemahan bebas kan begitu kan? Ayo. Yang ditentukan atau ya individu. Oke. Udah disimak. Ya, oke. Ya. 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 Emang ada fi'lan, Bin? Nggak ada kitab kita mah. Udah dari semalam udah dibenerin lu masih. Lu ulangin lagi. Iya kan, nggak ada. Limaudhu'in lahu khosun. Ya. Udah lahu yang itu tetap bagi maudhu' khosun bermula kekhususan. Ya. Ya, ya, sinnya tasdid ya, udah bener tadi, mana tekankan ke yang lain. Qasamu, bener. Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Mengangan-ngangannya musakhos, ta'akul itu kan loh. Maksudnya kalian biar nggak grogi. Ta'akul itu kan ta'akola ya ta'akolu ta'akulan. Maksudnya kalau kan terambil dari kalimat aklun, akal. Nah, di aklun digubah ngikuti wazan tafa'ala menjadi ta'akola. Maknanya berarti mengangan, ngangan kan gitu kan. Bi'tibari ta'akulihi dengan menghitung pengangan-anganan atau memikirkan musakhos muayyan tadi gitu loh. Ayo biar nggak grogi kalian, jadi bisa menyelesaikan menuntaskan pemahaman dan jangan main sulit, main lewat aja, jangan kejar sampai paham gitu maksud saya loh. Musakhosat kan muannas itu. Lu bener, lu yang atas apa yang bawah sih? Bi'tibari apa tadi? Ya musakhos berarti. Saya ngelihatnya yang bawah. Ayo. Ya idrak itu yang menemukan tadi. Idrak itu sama dengan hampir sama dengan ta'akul. Setelah kamu angan-angan, kan kamu bisa mengambil titik kesimpulan. Maksudnya pemahaman. Idrak itu sama dengan pemahaman itu loh. Ngerti kan? Umpamanya fahim tu al-mas'alata. Itu sama dengan adrok duha. Begitu loh. Saya paham akan satu masalah. Oh berarti saya udah idrok menguasai. Nyambung kan? Maka kalau dalam bahasa Balaghah itu idrok itu ya sama dengan malakah. Oh gitu loh, kemampuan. Ayo. Nama alam itu ya isim-isim yang dibuat nama itu loh, bin alamun itu loh, zamannya alam gitu ya. Udah titik kan, paham kan? Nah nanti diulang-ulang, diteres, nah, gitu itu satu poin. Nah terus poin yang kedua, wawat in khosin atau wawat un khosin kan boleh dua tadi bacanya. Ayo. Ya. 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 Mom. Apa? Udah lihat. Ya. Ta'akuliha.
Itu yang tadi yang lu baca hi, saya bacanya ha, yang saya lihat bawahnya itu loh. Ayo. Nah, iktibar itu apa? Menganggap. Iktibar itu kan menganggap pengangan-anganan musakhosot, maka itu ha, gitu loh. Kalau yang atas kan musakhosin, makanya hi, gitu loh. Yang benar, bi'tibari ta'akuliha, dengan menganggap pengangan-anganan musakhosot. Ya. Perkara umum. Wat'un khosun li maudhu'in lau khosun walatul wat'i kulliyah. Nah, itu. Makanya kenapa saya ngomongnya wat'un sekarang? Ya karena itu kan wadzalika kan mubtada. Ngerti mendiri? Nah, kalau kamu baca wat'in kan, wat'in itu kan badal dari arba'ati aksam. Nah, kalau begitu menjelaskan wadzalika, lah wadzalika kan mubtada. Masa kamu baca wat'in? Lah gitu loh. Jelas kan? Itu harus wat'un gitu. Ayo. Ya. Parah ngangguk masih. La ilaha illallah, parah. Ntar pingsan lagi lo. Wawat amun gitu loh. Wawatin boleh. Kalau yang itu lu baca watin karena badal dari arba apa? Ila arbaati aksamin gitu loh. Ayo, itu kan tadi udah dijelasin. Wawatin aja biar gampang lah. Ini yang ketiga kan? Iya. 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 Wat'un amun limau itu jangan kayak lupin. Ada. Umum gampangannya, kuli itu totalitas ya, umum gampangannya. Amrin kuli, ya. Terus, dengan memandang, kalau bahasa Jawanya mulakhadah itu meliri. Oh, ayo. Ya. Bukain apa? Ya. Udah masuk. Masukin aja Pak D, motornya. Ya. Apa? Kok Arabi? Enggak. Arabi enggak dirobek beneran baru tahu rasa loh. Wal qismur rabi'u. Salam ge Pak D. Nembe ngausrien ge. Mun bi kemawon din. Ge. Ulama ulwati
Qismu rabi ya. Qismu rabi ya. Lafat. Ma khoson. Wal maudhu dan bermula ya maudhu ya lafaz yang di ya enggak apa-apa lafaz yang menjadi sasaran lafaz yang diletakkan gitu. Kok itu bermulalah khobarnya lahu. Nah gitu maksudnya. Iya. Ya. Ba'dhu afrodihi itu maf'ulnya ta'akkuli. Ba'dhu afrodihi pada individu wadhu kulli. Nah. Terus mustahilul wujudi ya wujudnya udah gitu. Jelaskan tempatnya qismu rabi. Nah itu kenapa saya suruh baca ulang, karena pemahaman ini kan rumit itu kan, jadi perlu pengulang-ulangan. Nah ini yang berikutnya udah kemarin tuh fa'ingkila itu besok, cuman ini saya kasih mukadimah nih. Ini kan yang dibahas tadi kan ja'a zaidun, zaidnya, ja'anya kan belum, iya kan? Loh, maka kenapa risalah ja'a zaidun? Ja'a zaidun itu dipandang dari berbagai macam sisi, sudut pandang itu berbeda-beda. Nah yang berikutnya ini saya kasih mukadimah aja untuk kalian bisa apa namanya mutolaah. Dan ini sebenarnya udah dibahas kemarin yang awal bab fi'il ya. Nah fa'ingkila qad ulima wat'u zaidin fayam bagi wat'u ja'a. Qad ulima betul-betul ada diketahui apa wat'u zaidin, peletakan atau meletakkannya lafaz zaid, membuat lafaz zaid ja'a zaidun itu dipandang dari sisi nahwu udah, balaghah udah, mantek logika udah, ya kan? Nah sekarang fayam bagi apa wat'u ja'a, peletakan ja'a itu min ayil awdoi, ya kan? Nah terus wawat'u majmu'ihima dan bermula dan bukan apa atau kepada wat'u, wawat'u majmu'ihima min ayil awdo aidon, kumpulannya ja'a zaidun itu waduknya dari sisi mana? Ngerti kan? Nah baru fal jawabu anna dzalika min qabilil wat'i an-nau'i wa ma taqaddama minal aqsam al arba'ah min qabilil wat'i as-saksi. Nah ini jangan dihapus dulu nih. Nih, ini 4. Kalau ini udah, kalau memang memungkinkan jangan dihapus dulu dah. Karena ini kan pembahasan keren nih, balaghah yang atas.
logika, ya kan? Nah, kan masih kalau Yusuf kan masih bisa di sini ntar sampai ngaji berikutnya, karena ini masih ada kaitan. Ini loh waduk yang 4, waduk khos di maudhu'in lau khos dan seterusnya. Lu ngantuk lagi. Itu terangkum dalam kategori nau apa namanya tadi? Waduk saksi. Ya gitu loh. Wadzalika li anna lafaz an-nau'iyah wa ma la yata'ayyanu fil lafzul maudhu' bi an wudhi'a mundarijan. Mundarijan apa? Mendiri pin. Tadrij diletakkan pelan-pelan. Kalau bahasa kerennya step by step. Yo. Tahta dzabitin kulliyin. Kaqaulil wadha'tu kulla lafzin ala hayati kadza. Liyadulla ala kadza. Wa qasamu an-nau'iyah bi'tibari takhos awas. Harokatin lo. Bi'tibari tasakhusil makna wa umumil wat'i wa khususihi ila salasati aqsamin akaduha ma tu'ukila ayo ta'akola ma ta'akolal wadi fihil maknal maudhu' lahu khoson bi'an dan seterusnya. Nah itu kalian mutola'ah. Ngerti maksudnya? Nah kalau saya main baca malah bisa baik. Nah cuma kan kalian nggak terpancing untuk paham, itu maksudnya. Ya udah, sementara nah saat dulu tuh lah, jangan main menang ya udah megang aja lu. Yang ini tinggal dikit lagi sebenarnya. Kan halaman 19 akhir itu udah penghabisan. Nah, mulai halaman 20 itu risalatul mabniyat. Itu juga keren. Gitu loh. Itu kalau dibukukan bahasa Indonesia itu bisa banyak itu. Gitu loh. Jadi ya mutolaah yang benar, mutolaah yang rajin, jangan bercanda, jangan keluyuran. Nah ini mumpung ada Pak D nih, ya kan? Nah nanti saya suruh nangkep ini Pak D. Ini mencuri Pak D. Ini yang anak Kupang 1 ini, biar ditangkap di penjara aja udah. Daripada di sini maling mulu, ya nggak ribet, oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.